Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang berbarokah ini untuk kita bisa saling tawasi bil haq, saling menasihati di dalam yang namanya kebenaran, saling memberikan nasihat di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala telah banyak memperkenalkan dirinya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala terus-menerus menampakkan dan mempertontonkan kepada kita semua tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan kepada kita dan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah pertontonkan kepada kita, ternyata hati kita terus-menerus mu'ridun. Hati kita terus-menerus berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memperkenalkan nama-namanya kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan perbuatannya kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan perbuatannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, seperti yang ditulis oleh muallif di dalam kitab Ta'zimullah, di dalam kitab pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan ibadah yang paling banyak ditinggalkan oleh manusia. Beliau setelah menjelaskan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Azim, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha agung. Ternyata di sana beliau mengatakan min syawahidil azamati, termasuk di antara bukti-bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan hadzal kaunu mali'un bisyawahidil lati tadullu ala azamatil khaliqi. Beliau mengatakan alam semesta ini yang kita berpijak di atas muka bumi dan kita melihat atapnya dengan langit yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan,
mali'un bisyawahidi, sangat penuh terhadap bukti-bukti allati tadullu ala azamatil khaliq, yang menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang mengatakan di dalam banyak ayat tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan terus Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bukti-bukti tersebut kepada kita semua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir surat Yusuf, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Kata Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak, wa ka'ayyin min ayatin, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, fis samawati wal ardi, di langit dan di bumi. Allah Subhanahu wa taala menampakkan ayat-ayatnya di langit dan di bumi, yamurruna 'alaiha. Ternyata ayat-ayat tersebut ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa hum anha mu'ridun. Manusia itu banyak berpaling dari melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma yu'minu aktsaruhum illa wa hum musyrikun. Kebanyakan dari mereka beriman, tapi banyak dari mereka juga menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mu'allif rahimahullahu taala, ketika beliau akan mendatangkan bukti-bukti tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan bahwasanya dunia, alam semesta ini begitu banyak bukti-bukti yang menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syahidin min hadhihi syawahid, dan satu bukti dari bukti-bukti yang banyak itu, yusilu ilal ladzi yalihi, akan mengantarkan kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Satu bukti saja itu bisa mengantarkan kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan bukti yang begitu banyak kepada kita. Satu bukti saja itu sebenarnya sudah cukup untuk kita mengetahui siapa sebenarnya Rabbul Alamin. Siapa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu bukti saja bisa mengantarkan kita mengagungkan Allah, bisa mengantarkan kita cinta kepada Allah, bisa mengantarkan kita membesarkan Allah. Dan terus bagaimana dengan bukti-bukti yang begitu banyak, yang setiap harinya dari pagi sampai malam hari ditunjukkan bukti-bukti tersebut kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan hatta yasilal amru ila syahidil akbar, sampai seseorang itu harusnya ketika melihat bukti-bukti tersebut sampai betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa syuhudu jalalir rabbi tabaraka wa taala wa 'azamatihi, yaitu betul-betul bisa mengantarkan seseorang itu apa? Bisa membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang Arab, beliau punya syair, atau mereka orang-orang Arab Badui, mereka punya perkataan apa? Al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Kalau ada bekas kaki onta, berarti menunjukkan apa? Ada onta, ya kan? Kalau antum melihat ada telapak kaki, berarti menunjukkan apa? Ada orang jalan. Kan seperti ini. Ada asarnya. Antum melihat ketika antum mencari sesuatu, antum melihat kok ada telapak kaki ke sana ke sini. Antum ketika mau mencari bukti, ya kan? Ada orang semuanya masuk ke dalam rumah, antum pengen cari bukti. Ternyata ada telapak kaki. Bukti itu menunjukkan tentang apa? Berarti ada orang yang masuk ke dalam rumah. Maka apa? Langit.
yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan begitu luar biasa. Bi ghairi amadin tarawnaha. Tanpa tiang kita melihat langit itu dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini enggak cukup bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq? Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha menciptakan, yang bagaimana pengaturan Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa. Enggak cukup bukti luar biasanya Allah Subhanahu wa taala dengan kita melihat langit? Apakah kita enggak cukup bukti ketika Allah Subhanahu wa taala bentangkan bumi sehingga kita jalan di atas muka bumi ini? Apakah enggak cukup bukti bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan laut yang isinya air begitu luar biasa? Ini bukti-bukti tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa melihat bekas telapak kaki itu bukti ada orang yang berjalan, bagaimana kita begitu lalai dengan kehebatan Allah? Bagaimana kita begitu lalai dengan keagungan Allah? Bagaimana kita begitu lalai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan hati kita terus jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Padahal apa? Di sekeliling kita semua bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka beliau mengatakan afala yadullu dzalika 'ala latifil khabir? Apakah semua itu yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita tidak menunjukkan kepada zat yang Maha Latif, yang Maha berilmu? Apakah itu semua enggak menunjukkan tentang bagaimana hebatnya Allah Subhanahu wa taala? Bahkan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bukti luar biasanya Allah Subhanahu wa taala, wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahkan pada diri kita sendiri, ikhwan. Apakah kita enggak mau melek? Apakah kita enggak mau melihat? Apakah kita enggak mau tafakkur? Pada diri kita sendiri ini ada keagungan Allah yang begitu luar biasa. Makanya beliau mengatakan apa? Hadzal qaul mali'un bisyawahidil lati tadullu ala apa? Azamatir Rabb. Alam semesta ini penuh bukti-bukti yang menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kebek, Pak. Penuh. Tetapi terus kata Allah Subhanahu wa taala, wa hum anha mu'ridun. Kalian terus berpaling. Kita enggak gunakan akal kita untuk memikirkan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kita jarang gunakan akal pikiran kita untuk kita memikirkan ciptaan Allah. Kita jarang melihat mata kita lihat untuk apa? Melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita jarang gunakan hati kita, pendengaran kita untuk apa? Mendengar tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nanti ketika di akhirat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Mata. Ya kan? Kullu ulaika kana anhu mas'ula kata Allah. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita diminta pertanggungjawaban, telinga kita diminta pertanggungjawaban, hati kita juga dimintai pertanggungjawaban. Bukan hanya pertanggungjawaban dibuat, kenapa kamu buat untuk maksiat? Bukan itu saja. Tapi apa? Apakah mata kita gunakan untuk melihat sesuatu yang mengantarkan kita untuk mengagungkan Allah? Apakah telinga kita gunakan untuk mendengarkan sesuatu yang bisa membesarkan Allah? Dan apakah hati kita pikirkan, kita gunakan untuk memikirkan ciptaan-ciptaan Allah sehingga kita bisa betul-betul apa? Mengetahui siapa Rabbul Alamin itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innas sam'a, telinga, wal basara, mata, wal fuada, hati. Kenapa yang disebutkan cuma 3 ini? Karena 3 hal ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah yang akan mengantarkan kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Antum akan kenal dengan Allah dengan mata, akan kenal dengan Allah dengan telinga, dan akan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala hati kita yang mau berpikir. Tapi kalau ini dijadikan buta oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita enggak akan pernah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Jathiyah
Apa kata Allah? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau tidak melihat orang-orang yang mereka menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Adallahullahu ala ilmin. Disesatkan di atas ilmu. Kalau sudah disesatkan di atas ilmu, apa kata Allah? Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Ditutup hatinya, ditutup matanya, telinganya ditutup. Kenapa 3 hal ini yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala? 3 hal ini adalah merupakan jalan hidayah. Mata, telinga, hati, ini adalah merupakan jalan hidayah. Kita kenal dengan Allah, kita tahu hidayah, itu lewat 3 hal ini. Kita gunakan mata kita gunakan telinga kita, dan kita gunakan hati kita. Ini yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dipertontonkan, kita sudah dipersaksikan oleh Allah, dan kita diberi hati untuk kita mikir. Tinggal kita, ikhwani fillah, apakah kita nanti siap untuk bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya? Kita dipertontonkan banyak, langit dipertontonkan, bumi dipertontonkan, matahari selalu dipertontonkan tiap harinya terbit dan selalu tenggelam. Tapi kita nggak bisa mengagungkan Allah. Kita nggak bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanggung jawabnya yang besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan wal nata'ammal ma'an rihlatasy syawahid. Maka hendaknya seseorang itu ta'ammul, berpikir bersama-sama tentang apa? Rihlatasy syawahid allati yahkiha lana al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ayo coba kita berpikir bareng-bareng sekarang. Kata beliau, kita mikir bareng-bareng apa yang diceritakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang apa? Bukti-bukti tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala yang setiap harinya kita menyaksikan bukti-bukti tersebut. Wa hiya rihlatut ta'ammul wat tafakkur wan nadhari bi'ainil basirati wal mu'ayanati. Beliau mengatakan apa? Ini adalah merupakan perjalanan mikir, perjalanan mencermati, perjalanan melihat dengan seksama, dengan mata, dan kehati-hatian likul lima haulana, dengan apa yang di sekeliling kita. Fi hadhihi dunya, di dunia ini. Wa likul lima sayakunu fil akhirati min syawahidi wa ahwalin. Begitu pula kita akan mikir terhadap kehidupan akhirat yang akan terjadi dan keadaan-keadaan nanti di akhirat kelak, sehingga kita bisa membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Wusulan ila daril muttaqin al jannah wa daril kafirin an nar. Sehingga kita tahu ikhwan fillah bagaimana perjalanan orang-orang yang bertakwa sehingga mereka sampai ke negeri yang indah, negeri yang nyaman, yaitu surganya Allah. Dan bagaimana perjalanannya orang-orang kafir sehingga mereka akan sampai ke negeri yang sengsara, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang beliau sampaikan, dan yang paling besarnya beliau mengatakan apa? Bukti yang paling akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala wa a'dhamuhu, yaitu apa? An-nadhar fi wajhillah, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana keadaan orang-orang kafir? Mereka apa? Enggak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu azab yang paling berat, yaitu apa? Ketika orang-orang kafir itu enggak bisa melihat wajahnya Allah. Ternyata melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan apa? Kenikmatan yang paling besar. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian beliau mendatangkan apa yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang bukti-bukti nyata yang harusnya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bukan mengagungkan yang selainnya. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau mengatakan bahwasanya apa? Bukti yang paling nyata untuk kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali yang harus kita kenali yaitu syahidud dunia. Kita harus tahu, kenal tentang hakikat dunia. Kita tahu
tentang hakikat dunia. Karena banyak orang itu lebih mengagungkan dunia daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Orang lebih banyak mengagungkan dunia daripada mengagungkan akhirat. Makanya beliau mengatakan fa awwalu syawahidis sa'iri ilallahi wad daril akhirah. Adapun bukti yang paling pertama bagi orang-orang yang mereka berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala wad daril akhirah yaitu apa? Ayyaquma bihi syahidun minad dunya wa haqaratiha. Orang itu harus tahu dan harus bisa membuktikan. Bukan hanya sekedar tahu, buktikan bahwasanya apa? Dunia ini hakir. Dunia ini rendahan. Bukan hanya sekedar antum tahu, bukan hanya sekedar kita tahu. Kalau kita tahu setiap hari kita dengar kan, Pak? Iya kan? Sering kita dengar kajian bahwasanya apa? Dunia itu lebih rendah daripada apa? Sayapnya nyamuk. Ya kan? Sering secara teori sering kita dengar. Tapi pernah nggak kita buktikan kalau ternyata dunia itu memang rendahan? Dunia itu betul-betul rendahan. Itu yang harus kita buktikan. Supaya apa? Supaya hati kita tidak ada pengagungan terhadap yang namanya dunia. Hati kita harus kita tunjukkan pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kepada dunia. Dan ini yang Ibnu Qayyim rahimahullahu taala katakan. Yaitu apa? Ayyaquma bihi syahidun minad dunya wa haqaratiha. Bahwasanya kita harus bisa buktikan bahwasanya dunia itu adalah merupakan sesuatu yang rendah. Wa qillati wafaiha, dan di dunia ini tidak ada orang yang bisa dipercaya. Wa qillati wafaiha. Wa kathrati jafaiha, sifatnya dunia itu jafa. Berubah-berubah. Kemudian apa? Wa khissati syurakaiha wa sur'atin qidaiha. Dunia itu cepat sekali apa? Fananya. Dan ini yang kita pelajari mulai kemarin di tafsir surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menjelaskan kepada kita tentang hakikat dunia. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan hal tersebut. Dan kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini di muka bumi ini bukan untuk kita tetap selama-lamanya di dunia, Pak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan mendapatkan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Batas waktu itu ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa inna ajalallahi la'atin. Sesungguhnya batas waktu yang Allah tentukan untuk kita itu la'atin, pasti akan datang. Dan kita akan meninggalkan dunia. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan apa? Ketika beliau memberikan nasihat kepada kita semua, beliau mengatakan apa? Innad dunya qad tarahalat mudbiratan. Sesungguhnya dunia itu telah pergi meninggalkan kita. Kemudian ala wa innal akhirata qad tarahalat muqbilatan. Sedangkan akhirat terus mendekat kepada kita. Inilah kita, Pak. Kita berada di dunia ini setiap hari sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, innaka antal ayyam. Sesungguhnya kita itu hanya potongan-potongan hari. Satu hari pergi, ya berarti umur kita sudah habis satu hari. Terus dunia akan meninggalkan kita, sedangkan akhirat apa? Semakin dekat kepada kita. Ini yang harus kita sadari. Dunia semakin pergi, waktu semakin habis, sedangkan apa? Sedangkan akhirat terus semakin dekat. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala beliau mengatakan, "Wa likulli wahidin minhuma banun." Sesungguhnya setiap tempat itu punya anak. Setiap tempat itu punya anak. Dunia punya anak, akhirat punya anak. Dan kita anak kampung kita. Ya kan? Kita anak kampung. Kalau saya tanya kan bapak-bapak, Pak, dari mana? Meskipun kita sudah tinggal di Bekasi, dari Jawa, dari Sumatera. Kenapa?
kita itu adalah merupakan anak kampung kita. Di mana kita dibesarkan, disitulah kita itu adalah merupakan anak kampung situ. Dan ini sudah fitrah kita manusia. Kita tinggal di Bekasi sudah lama pun juga ujung-ujungnya apa? Balik kampung kan. Sampai ada istiadat apa? Mudik kan. Kenapa? Karena setiap tempat itu punya anak. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, walikulli wahidin minhuma banun. Dunia punya anak, akhirat juga punya anak. Kemudian beliau mengatakan, fakunu min abna'il akhirah. Jadilah anak akhirat. Jadilah anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan jangan pernah menjadi anak dunia. Kemudian beliau mengatakan, fa innal yauma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini, kata Ali bin Abi Thalib, adalah merupakan hari kita beramal. Besok nanti di akhirat adalah merupakan hari hisab. Sekarang waktunya untuk beramal. Bukan waktunya untuk berhisab, untuk kita dihisab. Enggak, kita sekarang al-yauma amalun wala hisab, diamal tanpa kita dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti di akhirat hisabun wala amal. Hisab tanpa ada amal. Nah, kalau kita ngerasa bahwasanya kita sadar diri kalau kita adalah merupakan anak akhirat, akhirnya apa? Akhirnya kita akan sibuk dengan urusan apa? Pulang kampung. Kita ini mau pulang kampung, Pak. Semua kita mau pulang kampung. Berbeda dengan anak dunia. Kalau anak dunia, dia ngerasa bahwasanya ini kampungnya, dia nggak pengen pulang kampung. Ya apa enggak? Kalau ngerasa bahwasanya dunia adalah kampungnya, ya nggak akan dia ngerasa bahwasanya saya di dunia, ini kampungku. Tapi dengan orang-orang yang mereka ngerasa bahwasanya akhirat adalah merupakan kampungnya, subhanallah. Dan kita bisa saksikan di dalam kehidupan nyata kita. Terkadang ada orang kerja, dia harus pergi ke kampungnya orang lain. Ada orang yang kerja, yang orang Jawa atau orang Sumatera atau orang mana, mereka kerja di Jabodetabek, harus apa? Mengadu nasib mereka. Ketika di kampungnya orang lain, dia ngerasa ini bukan kampungku. Punya rumah megah enggak? Tinggal karena di kontrakan, enggak apa-apa. Makan sama Indomie juga enggak apa-apa. Makan sama telur gak apa-apa. Hasil dari kerjanya dibuat apa? Kumpul ke. Kan seperti itu. Dikumpulkan buat bangun apa? Rumah megah di kampungnya. Hasil dari kerjanya dibuat apa? Beli mobil di kampungnya. Hasil dari kerjanya dikumpulkan untuk apa? Untuk pulang kampung. Makanya kalau adat mudik, itu kerja kita 1 tahun dihabiskan untuk apa? Untuk 1 hari, 2 hari ketika kita mudik, kan seperti itu. Dihabisin hasil kerja 1 tahun, pas waktu mudik habisin, ngebosin teman-teman gitu kan, ngebosin keluarga. Nah, ini kan sudah kita saksikan, ini kehidupan dunia sudah kita saksikan, yang menunjukkan tentang kehidupan apa? Kehidupan akhirat kita. Tapi apa? Wahum anha muridun. Tapi kita banyak berpaling. Hati kita gak bisa menyiapkan untuk bekal akhirat kita. Kita gak tahu kalau kehidupan dunia ini ternyata apa? Qad halat mudbiratan. Dunia terus meninggalkan kita. Sedangkan akhirat apa? Mukbilatan. Sedangkan akhirat terus datang kepada kita. Dan ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bukti nyata di dunia. Sehingga kita apa? Apa yang harus kita agungkan di dunia ini? Ini harus kita buktikan dalam kehidupan nyata kita. Sehingga bukan hanya sekedar teori, dunia hakir Ustaz, wah dunia cuma segitu. Tapi hatinya apa? Cintanya kepada dunia tidak karu-karuan. Karena apa? Gak bisa membuktikan, harus dibuktikan. Bukan hanya sekedar teori. Makanya para sahabat itu betul-betul membuktikan bahwasanya ternyata dunia itu tidak ada apa-apanya. Itu yang terjadi pada para sahabat. Maka gak berat para sahabat ketika mau meninggal, gak berat. Ketika mereka mau berinfak, subhanallah, tidak berat. Kenapa? Mereka sudah buktikan ternyata dunia itu untuk sebab mereka mendapatkan akhirat. Bukan tujuannya dunia. Maka beliau mengatakan, Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, fa'awwalu syawahidis sa'iri ilallahi wa daril akhirati ayyakuma bihi syahidun minad dunya
wa haqaratiha. Kita harus buktikan dunia itu ternyata rendahan, dunia itu ternyata cepat habisnya. Bukankah kita tadi sudah mempelajari di pagi hari? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhur riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira." Beri contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu. Tentang apa? Mathalul hayatid dunya, tentang kehidupan dunia. Bagaimana kehidupan dunia? Kama in anzalnahu minas sama, seperti hujan turun dari atas langit. Kemudian apa? Fakhtalata bihi nabatul ard. Kemudian hujan tersebut jatuh ke pepohonan hingga akhirnya pepohonan tersebut mengembang dan berbuah. Setelah itu apa? Fa asbaha hashiman tadruhur riyah. Setelah itu apa? Kering, diombang-ambingkan oleh angin. Seperti itulah kita. Kehidupan dunia. Kita diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, tumbuh menjadi kekuatan, kita masa muda kita punya kekuatan, cari dunia, kemudian setelah itu apa? Tambah tua, Pak. Iya kan? Kalau sudah tua enggak punya kekuatan, mau kerja terus? Kan enggak kerja terus. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya sudah mulai pensiun, setelah itu apa? Hashiman tadruhur riyah. Akhirnya sudah wafat, ajalnya datang, ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Tinggal tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang lain, innamal hayat i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kama thali ghaithin a'jabal kufar nabatuhu thumma yahiju fatarahu thumma asfarra. Itulah kehidupan akhirat. Ketahuilah, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun, main, canda tawa. Wa tafakhurun bainakum, kita hanya tafakhur, hanya sekedar apa? Berbangga-bangga dengan dunia. Wa takathurun fil amwali wal aulad, bangga-banggaan, banyak-banyakan harta dan anak. Padahal apa? Itu kama thali ghaithin, seperti hujan. Allah Subhanahu wa taala banyak permisalkan dunia itu seperti hanya hujan. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, jangan sampai kita termasuk di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Sebagian orang mereka itu mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kehidupan dunia saja. Makanya Allah mengatakan, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya." Ya Allah, berikan saya kehidupan dunia. Tapi apa? Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat enggak punya bagian sama sekali. Di akhirat enggak punya bagian sama sekali. Ini adalah orang-orang yang mereka merugi. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia itu memang apa? Untuk orang-orang kafir. Lahum fid dunya wa lakum fil akhirah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi kalian nanti di akhirat. Tapi bagi orang-orang kafir itu memang di dunia mereka akan mendapatkan apa? Kenikmatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia ini lil ladzina kafarul hayatud dunya, diberikan kepada orang-orang yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka memperolok-olok orang-orang yang beriman. Jadi gak usah sedih kalau kita gak punya harta, kalah harta dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, gak usah sedih. Makanya tadi pagi diingatkan sama Syekh Sa'di rahimahullah taala bahwasanya apa? Dunia itu ada pandangan secara zahir, ada pandangan secara apa? Batin. Dunia itu ada dua wajah. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, dunia itu pandangan batinnya, pandangan zahirnya apa? Enak. Pandangan zahirnya apa? Nikmat. Tapi pandangan secara batinnya yaitu apa? Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Sa'di rahimahullah taala membawakan dalil apa?
Qarun ketika keluar kepada kaumnya, orang yang menginginkan kehidupan dunia, tertipu dengan dunia, yang diagungkan cuma dunia, tidak bisa mengagungkan Allah, tidak bisa mengagungkan akhirat, tidak bisa mengagungkan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka hanya melihat dunia, dunia toh. Maka mereka mengatakan apa? Innahu ladu haddin adzim. Enak yo dadi wong sugih itu. Ya kan? Arep nanti numpak mobil, punya ASEAN, enak. Itu yang dikatakan oleh orang-orang yang mereka melihat dunia secara dunia. Tapi apa yang dikatakan oleh orang-orang waqala alladziina utul ilm? Orang-orang yang mereka dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan tahu tentang hakikat dunia secara batin, mereka bisa mengatakan wailakum tsawabullahi khairun. Celaka. Pahalanya Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih baik. Ini Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada kita supaya apa, Pak? Supaya kita la naghtar, kita supaya enggak tertipu. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi permisalan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya hati kita itu enggak terus berpaling dari Allah. Supaya hati kita itu apa? Dunia bukan hanya sekedar teori kita tahu dunia itu rendahan. Tapi apa? Buktikan dalam kehidupan nyata kita. Sehingga hati kita tidak bergantung dengan dunia. Hati kita tidak terlalu cinta terhadap yang namanya dunia. Dan ini penyakit kaum muslimin di akhir zaman. Yang Rasulullah SAW mengatakan apa? Al-wahnu. Yang akan memberikan kelemahan kepada kaum muslimin di akhir zaman, penyakit wahan. Yaitu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta terhadap dunia dan apa? Takut mati. Kenapa cinta terhadap dunia? Ya karena kenal terhadap dunia itu bukan rendahnya, tapi apa? Dunia agung, dunia luar biasa, dunia ini. Dunia terus yang dibesarkan. Tidak bisa membesarkan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Hubbud dunia. Penyakit. Kalau sudah cinta dunia apa? Karahiyatu al-maut. Takut terhadap yang namanya kematian. Mau ketemu yang namanya kematian? Enggak sih, belum siap. Tawari mati? Wah, belum. Kan seperti itu. Bedakan dengan para sahabat, ayo jihad, ayo, kan seperti itu. Bukan hanya sekedar hamasah, bukan hanya sekedar modal semangat, tapi apa? Hati para sahabat itu sudah betul-betul bergantung terhadap yang namanya apa? Terhadap yang namanya akhirat. Ada? Nggih. Allah kan. Bismillah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari apa yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala tentang awwalu syahidin lisairi ilallahi wad daril akhirah, bukti yang nyata bagi orang-orang yang mereka berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Untuk seseorang tersebut bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengagungkan negeri akhirat, seseorang tersebut harus tahu tentang hakikat dunia dan haqaratiha, tentang rendahnya dunia. Dan ternyata dunia yang kita kejar-kejar ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, wa yara ahlaha wa usyaqaha sar'a haulaha. Kita lihat orang-orang yang cinta terhadap dunia, bagaimana mereka sar'a haulaha, yaitu mereka berjuang mati-matian untuk urusan dunianya. Kita lihat bagaimana orang-orang yang mereka tinggal di dunia dan mengejar terhadap yang namanya dunia. Kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Kadang sebelum subuh wis mangkat, kan seperti itu. Sebelum subuh sudah berangkat. Tidur di malam hari pun itu bisa kebangun dengan urusan dunia.
tapi tidak dengan urusan akhirat. Bangun malam padahal Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mana orang-orang yang mustaghfir, mana orang-orang yang beristighfar, mana orang-orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mana orang-orang yang mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa cinta terhadap akhirat yang jauh lebih kuat sehingga apa? Bangun, matiin alarm, tidur lagi. Berbeda dengan alarmnya, kalau alarm itu apa? Masuk kantor. Alarmnya urusan dunia. Loncat Pak bangunnya Pak. Kaget, jangan sampai telat, ketinggalan bis. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Akhirnya apa? Qad badda'at bihim. Akhirnya dunia menghinakan dirinya. Kita dihinakan oleh dunia, dikejar-kejar. Gak bisa kita gagah di depan dunia, itu gak bisa. Kenapa? Kita nunduk terus, yang penting untuk dunia. Akhirnya direndahkan sama dunia. Wa adzabathum bi anwa'il adzab, dan diadzab ketika kita mencari dunia, seperti yang kemarin kajian Ustaz Abizi hafizallahu taala, beliau mengatakan orang yang mencari dunia itu ketika mencari diadzab, ketika dapat dunia diadzab, ketika lepas dunianya ngerasa diadzab. Dan ini yang kita buktikan dan kita rasakan. Cari dunia capek, betul-betul capek. Ketika dapat diadzab juga resah, takut hilang. Apalagi dengan sekarang kan, subhanallah, di WA luar biasa, hati-hati penipuan. Takut m-bankingnya dikuras, kan kayak gitu. Resah dengan dunia yang dia miliki, takut dicuri, takut ini dan lain sebagainya. Ya. Ketika lepas pun ya resah juga, diadzab oleh dunia kita. Ini orang-orang yang mereka apa? Betul-betul dihinakan oleh yang namanya dunia. Padahal apa? Wa adzaqathum amarra syarab. Padahal kita itu kalau mau menikmati dunia, seberapa banyak dunia yang kita rasakan? Sedikit Pak. Dunia yang kita rasakan sedikit. Gak semua kita bisa rasakan dunia kan? Gitu. Makanya pernah saya contohkan, kita punya 4 mobil, paling dipakai cuma 1. Kan tidak mungkin kita nyetir 4 mobil sekaligus. Kan kayak gitu. Kalaupun dunia itu bikin kita bahagia, beliau Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan apa? Hakathum qalila. Dunia akan bikin kita ketawa, tapi sebentar. Lebih banyak apa? Wa abkathum tawila. Lebih banyak kita nangis urusan dunia. Senangnya dulu, sebentar. Tapi apa? Resahnya terus menerus. Itu dunia. Sehingga menjadikan seseorang itu dunia apa? Fasakaru bihubbiha, menjadikan seseorang itu kayak mabuk kepayang karena cinta terhadap yang namanya dunia. Kayak orang mabuk. Gimana orang mabuk terhadap urusan dunia? Sehingga akhirnya apa? Wa matu bihajriha. Akhirnya seseorang itu meninggal. Kalau nggak dapat dunia, seakan-akan hidupnya sudah kiamat. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang harus kita ketahui tentang hakikat dunia. Kemudian beliau mengatakan, Ibnu Qayyim rahimahullah taala juga mengatakan, lamma arafal muwaffaquna qadral hayati dunya. Kalau orang itu sudah tahu sekarang tentang hakikat dunia, ternyata seperti itu. Dan orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala tahu tentang kadarnya dunia, kadarnya kehidupan dunia. Kemudian apa? Waqillatal maqami fiha, dan sedikitnya kita tinggal di dunia. Kita tinggal di dunia berapa tahun sih, Pak? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Bagaimana kita dengan kehidupan akhirat kita? Nang kuburan saja tahun-tahunan kan? Belum lagi nanti dihisab di yaumul mahsyar. Berapa tahun kita nunggu untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala? Dibandingkan dengan 60-70 tahun ini, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Sedikit kita tinggal di dunia ini. Kemudian amatu fihal hawa talaban li hayatil abad. Kalau orang itu sudah tahu tentang hakikat dunia, tahu bahwa kita sedikit di dunia ini, harusnya apa? Yang dicari itu apa? Talaban li hayatil abad.
Hendaknya seseorang itu mencari kehidupan yang abadi. Walamma istaiqadu min naumil ghaflati istarja'u bil jiddi man tabahul adu minhum fi zamanil batana. Kalau orang itu sudah sekarang sadar, hendaknya apa? Bersungguh-sungguh sekarang untuk mencari kehidupan akhiratnya. Kita sudah dibangunkan oleh Allah. Alhamdulillah kita diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih hidup, Pak. Kita diperdengarkan kayak gini kita masih hidup. Coba kalau kita sadarnya kapan? Pas masuk kuburan baru sadar. Akhirnya apa? Qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Alhamdulillah kita diperdengarkan ayat-ayat seperti ini. Kita diberi nasihat oleh para ulama dengan nasihat seperti ini ketika kita masih bisa memperbaiki kehidupan kita. Bukan ketika kita sudah masuk kuburan, bukan ketika kita nanti sudah di akhirat. Harus bangun, harus tahu tentang hakikat keberadaan kita di dunia ini. Umur kita sisa berapa? Alhamdulillah, bapak-bapak yang sudah di hadapan anak, ada yang masih muda, rata-rata sudah ya 40-an ya Pak ya, 40-an ke atas. Itu kalau dikasih umur 60 ya sisa 20. Ada yang sudah 60 tahun, ya Pak Abdurrahman. Ya itu kan. 60 tahun tinggal nunggu bonusnya kan seperti itu. Udah lebih ya, udah lebih. Bonusnya tinggal nunggu bonusnya ini sampai dikasih bonus sampai berapa tahun kan seperti itu. Terus kita nggak memperbaiki kehidupan akhirat kita, nggak memperbaiki pengenalan kita kepada Allah, nggak memperbaiki hati kita yang akan kita bawa, yang akan kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, kata Allah Subhanahu wa taala, hada yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Tenang, Pak. Ini loh hari yang kamu dulu dijanjikan. Ini kan yang kita dengar dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan kita surga. Tiba-tiba Allah mengatakan, hada yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Ini yang dulu saya janjikan. Apakah kita enggak bergembira? Senangnya seperti apa kita kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti itu? Kita sungguh-sungguh di dunia, kita tahu dunia ini adalah merupakan bukan tempat yang abadi. Tiba-tiba di akhirat kita dikatakan oleh Allah, hada yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Ini loh yang dulu kamu dijanjikan. Kasih surganya Allah Subhanahu wa taala, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang para ulama telah jelaskan kepada kita, ini sebenarnya nasihat buat kita semua. Dan seperti yang saya sampaikan tadi pagi, bukan berarti terus kita nggak kerja, nggak, tetap kerja. Tapi jangan sampai hati kita apa? Jangan sampai hati kita lalai untuk membesarkan Allah, lalai untuk mengagungkan Allah, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak perlu anak memberikan semangat kepada antum, ayo cari dunia, anak cari dunia. Tidak perlu diberi semangat saja sudah semangat, Pak. Ya kan? Makanya syariat kita itu apa? Rem. Kalau kita lihat ayat-ayat dalam Al-Quran, hadis-hadis dari sunnah Rasulullah, itu kan rem. Diperingatkan kita dari bahayanya cinta terhadap dunia berlebihan. Bahayanya kita mengagungkan dunia berlebihan. Nggak ada syariat kita cari dunia, nggak ada. Paling apa? Kita disuruh cari dunia, walatan sanasibaka minad dunia. Jangan lupa itu saja. Supaya kita cari dunia untuk bekal akhirat kita. Karena apa? Karena fitrah kita itu sudah senang cari dunia, itu udah senang. Nggak usah disuruh berangkat, Pak. Kan seperti itu. Nggak usah disuruh berangkat. Ini urusan dunia seperti itu. Ada seminar dunia, bisnis ini. Nggak usah disuruh berangkat. Pengajian, kudu mujahadah, kudu berjuang, kudu berusaha. Inilah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bukti yang pertama kali yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bagi orang-orang yang mereka berjalan kepada Allah dan darul akhirah, seseorang itu harus tahu tentang hakikat dunia, tentang rendahnya dunia. Bukan hanya sekedar maaf tahu, tapi apa? Buktikan dalam kehidupan nyata. Dunia ini rendahan, tidak ada apa-apanya. Jangan diletakkan di hati. Jangan diletakkan di hati.
Mungkin ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbarokah ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang bukti yang kedua, yaitu apa? Syahidul akhir, tentang hakikat kehidupan akhirat, dan di sana masih banyak bukti-bukti yang sampai nantinya mengantarkan kita bisa mengagungkan Allah dan mengagungkan hari akhirat. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi, dan saya minta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.